Salam, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa GKJ Purworejo. Hari ini saya akan angkat satu tema sehubungan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yaitu tema yang menjadikan perenungan kita. Duh Gusti, merdekakah kami? Saudara, tema ini mengemuka karena ketika ulang tahun kemerdekaan setidak-tidaknya ada 3 sikap. Yang pertama adalah sikap acuh tak acuh. Mau merdeka, mau pasang bendera atau hiasan, terserah. Itu sikap yang pertama. Bahkan cenderung dia abai. Sikap yang kedua itu yang menolak. Ngapain merayakan kemerdekaan? Toh kita tidak lebih baik hidupnya. Makin lama, makin susah. Sekedar mau beli BBM saja, lihat di pom bensin. Pagi-pagi harus antri panjang, katanya. Dan memang ya, dan harga yang membumbung tinggi, pajak yang dikejar-kejar, dan seterusnya. Kelompok kedua ini lebih kepada bersikap negatif terhadap kemerdekaan. Nah, bukan abai, bukan negatif, tapi yang ketiga ini adalah realistis. Di satu sisi dia menyadari Indonesia merdeka. Merdeka. Kita menentukan hidup kami sendiri, dan di sisi yang lain perjuangan itu harus tetap dilakukan. Masih ada kemiskinan, masih ada kasus korupsi yang banyak terjadi, masih ada kelemahan. Tapi juga ada rasa syukur karena kita memerintah diri kita sendiri. Yang kita bilang, wah itu kurang begini, oh dia itu keterlaluan. Bukankah itu kita yang memilih? Pemimpin-pemimpin itu tidak turun dari langit. Mereka adalah orang-orang pilihan kita. Dan kita punya pengalaman ke depan untuk memilih, tetapi juga untuk mengawal dengan baik. Saudara, renungan ini didasarkan pada kitab Roma. Baik, kita akan mencermati pertama dari kitab Yohanes yang ke-8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Yang demikian firman-Nya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ulangi. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Saudara, dari ayat ini kita menemukan bahwa ternyata memang ada benar-benar merdeka, ada merdeka yang terus-menerus diperjuangkan. Ada benar-benar merdeka, yaitu bila anak itu menunjuk pada Yehosua HaMasyiah, Isa Al-Masih, Jesus Christ, Yesus Kristus yang memerdekakan manusia dari pola hidup lama ke pola hidup baru, dari dosa ke dalam kekudusan. Itu pun butuh perjuangan. Merdeka yang sejati. Sementara di luar Yesus, merdeka yang belum benar-benar merdeka. Dan butuh perjuangan keras. Saudara, lalu apa yang menjadi perenungan penting kita hari ini? Pertama, kita harus menghayati kemerdekaan ini sebagai anugerah di dalam Yesus. Saya ingat ya,
Kita juga ingat kan, kita tahu kan, bahwa dulu kita tidak punya senjata yang canggih. Hanya bambu runcing, bukan? Ya, lalu penjajah dengan kerunya mereka memiliki senjata yang canggih. Tetapi fakta membuktikan bahwa Tuhan menolong bangsa ini merdeka dengan kisah tersendiri dan bambu runcing menjadi simbol kemenangan melawan bedil atau senapan. Logikanya tidak jalan, pasti bambu runcing kalah. Tapi nyatanya begitu. Nyatanya menang, nyatanya ada jalan, nyatanya peta politik dunia waktu itu menopang kita, dan nyatanya anugerah kita merdeka. Jadi, kemerdekaan adalah anugerah di dalam Yesus. Benar-benar merdeka butuh proses. Dan yang kedua ini, kemerdekaan harus diisi. Hari ini kita melihat sekitar kita, betapa ada banyak penyelewengan, korupsi, dan mega korupsi malah, yang dilakukan oleh para penguasa, petugas, bahkan pejabat. Sebetulnya dari dulu ya ada, hanya sekarang zamannya medsos. Jadi kita bisa melihat dengan cepat. Oleh sebab itu, poin kedua, tidak hanya menyadari kemerdekaan adalah anugerah. Poin kedua adalah menyadari bahwa kita harus berjuang di dalam Tuhan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berarti kemerdekaan ini harus terus diperjuangkan. Saya rakyat jelata, ibu bapak, saudara juga, dengan konteks penjenengan masing-masing. Kita bisa ikut berjuang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Oleh sebab itu, hari ini di dalam Pagi Menyapa saya mengajak, ketimbang kita nyinyir tentang kemerdekaan, dan itu enggak ngaruh apa-apa. Ketimbang kita abai tentang kemerdekaan, dan itu menurut saya sikap yang tidak mensyukuri berkat Tuhan. Tapi ya bebas sih. Ketimbang nyinyir atau abe, lebih bagus kita menghargai para pahlawan, menghargai karunia Tuhan. Kita rayakan kemerdekaan, tetapi diikuti dengan perjuangan yang gigih untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Saudara, satu ayat yang tadi sudah disebut, yaitu di kitab Roma, akan memperlengkapi perenungan kita pada saat ini. Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 mengingatkan, ibadah sejati itu bukan ketika kita ada di rumah ibadah, ternyata yaitu ibadah juga, tapi itu ibadah seremonial. Itu ibadah liturgis. Ibadah sejati justru melekat pada diri orang yang beriman. Tidak peduli agama apa. Ibadah sejati harus tampak dalam perilaku. Dan itu yang diperjuangkan. Dan itu yang digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Yaitu ibadah sejati. Dengan kita mengasihi sesama, termasuk bangsa dan negara ini. Selamat mengisi kemerdekaan. Tuhan memberkati kita. Merdeka. Baik, kita akan bersama berdoa. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu supaya kami mampu menghayati kemerdekaan yang butuh diperjuangkan. Dan di dalam Yesus, karena kemerdekaan sejati ada dalam tuntunan Tuhan. Kami mohon, berkati kami untuk mampu mengisi kemerdekaan. Terima kasih Tuhan.
Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.